kita coba bincang dengan Duta Milenial Indonesia. Siapa tahu bisa makmur juga berkenalan dengan Duta Tani Milenial Indonesia ini, bisa share dengan tani-tani milenial seluruh Indonesia melalui duta ini. Siapa tahu akan ada event dari mereka, dan Sahwan juga bagian dari punya kesempatan untuk sentasekan produknya gitu ya. Aduh. Halo? Halo? Oke. Kita coba hubungi Pak Graha, Duta Tani Milenial Indonesia. Aduh, kayaknya kita tidak bisa terhubung. Kita coba lagi, semoga bisa terhubung dan kita berbincang dengan Graha sebagai Duta Tani Milenial Indonesia. Pak Sahwan udah tahun keberapa menggeluti hidroponik ini? Kalau mulai itu Pak dari tahun 2016-an. 2016 ya? 4 tahunan begitu Pak. Sudah 4 tahunan ya. Kira-kira mimpi apa Sahwan untuk seperti ini? Mimpi saya itu Pak, bisa usahanya lebih berkembang begitu. Jadi nanti kita cuma tidak di hidroponik saja, kita bisa kembangkan menjual sarana produksi pertanian juga. Ya, seperti kan sekarang juga lagi tren tabula pot ya, tanaman Buah dalam pot. Kira-kira mau mengembangkan ke arah itu nggak? Bisa juga, karena kita juga di CFD juga jual tabula pot begitu. Oh, CFD, di mana CFD itu? Kita ada di CFD Boulevard. Oh, Car Free Day. Car Free Day. Oh, saya kira nama penjual ayam gitu. Ya, apa ada nggak bantuan pemerintah, bantuan apa dari pihak lain, pihak ketiga? Selama ini Pak pakai modal sendiri. Modal sendiri ya. Pupuknya dari mana? Pupuknya itu dari distributor gitu Pak, produsen. Kita beli. Pupuk yang bagus itu kan pupuk Kaltim ya. Bagus Pak. Bagus ya. Amin. Gitu, jadi ini kita hubungkan terus dengan, ternyata jaringan kita tidak bisa menghubungi Graha, seorang Duta Tani Milenial. Kalau melihat oke, sebentar, ini oke, beliau yang menelpon. Assalamualaikum. 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 Aduh. Assalamualaikum. Pak Graha, dengar saya Pak? Ya. Pak Graha dengar nggak? Ya.
Halo, Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam Graha, apa kabar? Tidak terdengar suara. Oh, tidak terdengar suaraku. Gimana ya supaya mendengar? Atau saya pakai bahasa isyarat saja? Halo? 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 Oke, kita ulangi aja dulu. Pak Graha, kalau mendengar saya, kita coba sebentar menghubungi, dan untuk itu kita break sebentar dahulu. Kau hadir bersamaku, kau teman di hatiku, di redup indahnya matamu, pancarkan rindu bahagiaku. Sunyi hampa tanpamu, sepi rasa hidupku. Ku rindukan hadirmu selalu, berbagi hati, jiwa menyatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Kau hadir bersamaku, kau teman di hatiku. Semoga kan abadi selalu, jalinan utuh jiwa bersatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu
Ya, kita kembali sekarang. Kita sudah terhubung dengan Duta Tani Millennials Indonesia, Saudara Graha. Graha ini Duta Tani Millennial Indonesia. Apa kabar Pak Graha? Ya, alhamdulillah baik. Saya manggilnya abang aja ya, Bang None. Ya, Terlihat. boleh abang atau sob juga boleh. Ya, Graha sekarang posisi di mana? Kalau Graha sekarang posisi lagi di Lampung, Bang. Oh, di Lampung ya. Lagi di Lampung. Ya. Itu. Sekarang Graha kita dalam program Kata None, kita saat ini membahas soal UMKM bidang pangan ya, bergerak di bidang pangan organik yaitu hidroponik. Dan pelakunya adalah pengusaha millennials gitu ya. Dan gimana prospek UMKM milenial di bidang pangan ini? Gimana dengan gempuran berbagai macam industri dan sebagainya? Gimana Pak Graha? Sebetulnya pertanian ya Bang, dalam hal apapun, artinya dalam pandemi maupun tidak pandemi, menjadi peluang usahanya sangat besar sekali. Karena kita melihat bahwa negara kita adalah negara terbesar kedua secara maritim dan agraris setelah Brazil. Dan sumber daya manusia kita itu terbanyak sarjana pertanian di dunia. Artinya secara potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, pertanian sangatlah berpotensi. Kemudian kami melihat bahwa UMKM ini harus dibangkitkan secara masif, karena disitulah kemudian roda pergerakan secara ekonomi akan berlangsung. Dan ketika dikaitkan pada sektor pertanian, menarik apa yang disampaikan Bang None bahwa organik itu menjadi satu lifestyle kehidupan orang sekarang, bahwa bagaimana kemudian orang itu sangat sulit sekali mencari organik. Bahkan kalau dulu sepertinya organik itu menjadi satu kehidupan orang yang mewah saja, artinya artis ataupun kemudian orang-orang high class. Tapi sekarang melihat bahwa COVID-19 ini merujuk kepada kebutuhan organik itu sudah menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Oleh karena itu saya pikir di perkotaan, untuk apalagi di daerah DKI ya, yang tidak memiliki konsumsi saja gitu, tidak berproduktif, bahwa organik itu sangat dicari. Dan tentu hidroponik, instalasi hidroponik dalam perkarangan saja, apa yang disampaikan oleh beberapa pemerintah kita, dalam hal ini pada pemerintah pertanian, Kementerian Pertanian, tidak sulit untuk menciptakan organik sebetulnya Bang, karena dengan perkarangan yang kita miliki yang tidak terlalu luas, itu kita bisa memanfaatkan perkarangan sebagai bentuk lahan organik. Karena ketika anak-anak muda, petani milenial itu diajak untuk bertani, maka yang mereka lihat secara persepsi konvensional bahwa pertanian itu jorok kan, dan dengan instalasi hidroponik ada nilai estetika, ada nilai perkotaan, dan kemudian ada nilai keindahan. Tidak hanya kemudian bicara tentang pertaniannya saja secara komoditi, tapi ada nilai estetika, bagaimana kemudian orang perkotaan bisa memanfaatkan perkarangannya untuk mendapatkan asupan sayuran yang organik. Kira-kira begitu Bang None. Artinya ketika bicara peluang urban farming kami sebut, itu sangatlah luar biasa, karena di situ juga kalau kita bicara instalasi hidroponik, tidak hanya komoditi sayur yang segar, tapi di bawahnya juga ada perikanan yang kemudian bisa kita konsumsi, bahkan bisa kita jual untuk nilai tambah added value-nya. Saya kira begitu Bang. Jadi berarti hidroponik ini bisa menjadi lifestyle millennials ya, karena dia cenderung lebih bersih kalau kita melakukan, dan bisa kayak kreativitas bisa muncul ya, instalasinya bisa di vertikal, bisa di diagonal,
bisa di atas kolam, akhirnya bukan cuman pangan tetapi bisa masuk ke perikanan gitu. Terus bagaimana ruang anak muda, sudah dia menjadi lifestyle, ada nggak tempatnya dia berusaha, difasilitasi nggak dan dengan pemerintah atau dunia usaha lainnya? Memang ada yang sudah besar, artinya sudah cukup kuat, itu ada sedikit mandiri, tapi yang baru bergerak itu banyak sekali suplemen bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, melihat bahwa ini baru-baru saja bahwa sayuran organik itu menjadi sebuah narasi yang tidak berhenti untuk dibahas, bahwa narasi organik itu bahwa fruit health, artinya kesehatan dalam buah, dalam sayur, itu sangat utama, sehingga kami pikir bahwa banyak pemerintah, bahkan Kementerian Pertanian sangat serius dalam organik, bahkan ada satu kebijakan yang bisa disebut gelora organik. Nah, itu bagaimana kemudian pemerintah melihat dan memandang bahwa hidroponik dengan gelora organik ini memang betul-betul ditingkatkan. Tidak hanya organik, saya pikir Bang None, ada tentang bagaimana peningkatan pangan lokal juga. Artinya ada diversifikasi pangan, bagaimana kemudian beras kita pelan-pelan dialihkan ke dalam pangan lokal, yang saya pikir dan saya kira bahwa Indonesia hari ini sangat kaya sekali dengan yang sejarahnya kaya, kemudian dengan pertaniannya juga kaya, bahwa pangan lokal kita sangat beragam, dan saya kira tinggal bagaimana kemudian mindset petani, mindset masyarakat, bagaimana kemudian bisa mengkonsumsi pangan lokal menjadi satu kebutuhan yang sama dengan beras, dan erat kaitannya dengan support pemerintah. Saya kira pemerintah sangat tajam sekali pembahasannya bagaimana gelora organik, gelora sayur dan buah menjadi sebuah utama dorong dari pemerintah hari ini. Ya, gimana nih Sahwan bisa masuk dalam sistem dan seperti itu yang bisa difasilitasi oleh banyak stakeholder, karena kita berharap Sahwan dengan ide dan semangatnya bisa lebih berkembang ke depan. Ini nih Sahwan orangnya Pak, gitu ya, Pak Graha, gitu ya. Ini dia tamatan SMK Pertanian Linear, sekarang lagi di Polbatan ya, Polbatan, berusaha juga. Saya kira secara legalistik sebenarnya dia udah mumpuni gitu. Mungkin Pak Graha bisa elaborasi dengan Pak Sahwan. Saya persilahkan Pak Graha. Oke, terima kasih Bang None. Mas Sahwan, sebelumnya salam kenal. Saya Graha Abadi Kasyaman dari Lampung. Saya kira memang sangat menarik ketika dikumpulkan energi-energi positif anak muda untuk bertani, karena selama ini bahwa yang namanya bertani itu erat kaitan dengan konvensional dan kolonial, artinya sudah usianya tua, kemudian dengan hal-hal yang sangat konvensional. Saya kira bahwa hari ini menjadi tolak ukur kunci kita, Mas, untuk bagaimana kemudian melakukan kolaborasi, aksi kolektif, karena dunia pertanian itu tidak akan bisa bergerak sendiri, tapi pada dasarnya dunia pertanian itu menjadi ladang kunci kebutuhan pangan Indonesia. Dan tentu apalagi Mas yang notabene sudah luar biasa secara keilmuan dan praktek di kampusnya, di sekolahnya, dan saya pikir sudah saatnya untuk terjun. Kenapa? Karena ilmu pertanian adalah ilmu aplikatif. Pagi kita diberitahu oleh dosen, kemudian sore sudah bisa kita lakukan di lahan kita. Artinya hal-hal begitu harus secepatnya dilakukan, dan saya membuka peluang yang sangat luar biasa dan menyambut baik atas niat kita bersama untuk memajukan pertanian. Dan tentu Mas, sekarang pertanian kita sudah sangat maju sekali. Bagaimana kemudian IT dan teknologi, modernisasi produk pertanian, teknologi pertanian, alat pertanian
sudah harus menjadi kebutuhan yang utama dalam sektor pertanian untuk mengejar produktivitas. Dan sekarang tidak ada lagi pemandangan bagaimana kemudian di sawah dengan membajak menggunakan kerbau, tapi sekarang sudah dengan teknologi bahwa semua bisa dioperasikan dengan handphone. Nah, kitalah yang kemudian bagaimana menyambut bonus demografi di Indonesia 100 tahun di 2045, bagaimana kemudian pertanian kita harus maju, mandiri, berdaulat, dan makmur. Dan tentu semua itu ada di tangan kita, anak-anak muda, generasi muda, dan kita memandang bahwa IT dan teknologi menjadi sebuah peluang. Ketika itu kita transmisi kepada usia yang sangat tua, usia 60 petani kita sekarang, IT dan teknologi itu bukan menjadi peluang, melainkan menjadi satu hambatan. Nah, inilah yang kemudian saya kira di pundak kita, kiri dan kanan itu banyak sekali tanggung jawab dari petani-petani kita, dan saya kira dan saya pikir langkah konkret kita untuk terjun ke dunia pertanian itu sudah benar. Insyaallah apa yang kita menjadikan sebuah langkah, keringat ini menjadi amal ibadah. Saya menyambut baik sekali lagi Mas untuk terjun ke dunia pertanian, dan tentu kami di Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyambut baik, dan tentu akan ada kolaborasi anak-anak muda tidak memandang jauh dekat. Sekarang bagaimana satu keyakinan kita dalam hati untuk dunia pertanian yang lebih baik. Saya kira itu Mas untuk ada pertanyaan Pak Zakwan kepada pertanyaannya kepada Bang Graha, kapan mungkin ada event-event kita bisa kumpul antara petani-petani milenial? Ya, saya kira sementara dalam waktu yang dekat tentu dengan visual kita masih bisa bertatap muka dan memberikan sebuah gagasan pemikiran, dan insya Allah bila Allah mengizinkan saya juga akan ke Makassar, ke tempat Mas, di sana kemudian kita bisa melakukan beberapa aktivitas pertanian, dan saya kira lahan tidak menjadi satu hambatan. Karena anak-anak muda itu melihat bahwa sekarang di tepi rumah, perkarangan dengan yang 3 bulan sudah bisa panen, selada, organik. Insya Allah pasarnya pasti ada, karena itu sudah menjadi lifestyle, kebutuhan orang. Bagaimana kemudian mencari organik itu sulit zaman dulu, sekarang anak-anak muda lah dengan energi yang luar biasa bisa memfasilitasi kebutuhan. Dan tentu itulah yang disebut dengan pahlawan. Bagaimana kemudian orang berkesulitan, tapi kita memberikan secara pertolongan dengan komoditi pertanian. Dan insya Allah saya sangat berterima kasih Mas, kita nanti bisa berkomunikasi secara visual sementara dalam waktu dekat, tapi bila Allah mengizinkan kita akan bertatap muka dan langsung aksi kolektif anak-anak muda Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Oke, Pak Graha, kita tunggu ya pertemuannya secara virtual. Bisa secara webinar, nanti ada koneksi saya yang selalu membuat itu. Bagaimana kalau secara di seluruh Indonesia gitu pertemuan? Ya, insya Allah Bang None, kita tergabung dari 67 duta petani, dan itu tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dan nanti mungkin kalau untuk yang dengan saya sementara bisa visual, tapi nanti akan ada Duta Petani Milenial Sulawesi Selatan yang bisa mungkin langsung besok pagi atau lusa bisa langsung ketemu dengan Mas Soan nanti untuk bisa komunikasi dan langsung bicara dengan konkret. Insya Allah nanti ada dari Sulawesi Selatan yang akan langsung ketemu. Oke, makasih Pak Graha. Mohon maaf, terima kasih banyak atas semua informasi dan supportnya. Mohon maaf juga telah mengganggu malamnya. Ya. Suatu saat kita ketemu Pak Graha. Allah. Oke, makasih banyak ya. Sama-sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.